Ya teman, balik sama saya dan di sini saya akan membandingkan suatu GPU dari Nvidia dan juga dari AMD, mana yang lebih worth it, dan juga GPU yang paling banyak di pasaran dan juga paling banyak orang membelinya lah untuk kedua seri yang ada di sini. Yang di sini ini adalah RX 580 8GB DDR5 248SP dan juga di sini GTX 1650 DDR6 ya, bukan yang DDR5, dari brandnya Natek semua. Ya pasti kalian asing lah dari segi brandnya ini. Ini pun juga baru berkecimpung di Indonesia, menjual part komputer seperti contoh dari segi GPU, MOBO, power supply, casing maupun yang lainnya. Brand dari Natek. Dan di sini satu dipinjami untuk menguji kedua GPU yang ada di sini, mana yang lebih worth it di harganya. Meskipun dari segi harganya beda sekitar 700.000, tapi dari segi performa gamingnya apakah beda jauh atau tidak? Untuk yang dari sini RX 580 di harga 1.450.000. Kalau yang 1650 mereknya Natek, dia itu kalau aku cek di website belum ada ya, atau di Tokopedia ataupun di Shopee lah, belum ada yang menjualnya. Tapi di barangnya udah saya pegang sih. Kalau yang ini saya kira-kira di harga pada umumnya lah untuk GTX 1650 DDR6 2.150.000. Jadi terpaut 700.000 untuk kedua GPU yang ada di sini. Dan mana yang lebih rekomen? Meskipun dari segi VRAM-nya dia itu 8GB, ini pun juga 4GB. Beda 4GB lah. Dan juga yang lainnya, ini DDR5, ini DDR6. Dan mana yang lebih worth it dari segi tes gaming dan juga yang lainnya. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Untuk yang dari sini yang pertama di RX 580, dia itu tampilannya dual fan, membutuhkan 8 pin power. Apakah boros atau tidak kita bandingkan nanti ya. Karena di sini yang 1650 menggunakan 6 pin power, berbedanya seperti itu. Kadang juga lebih boros yang 6 pin power sih, tapi tergantung GPU-nya. Dari bagian belakang sini ada backplate-nya, ini lebih bagus. Di harga terjangkau lah, dan juga di sini box-nya RX 580. Tapi yang ini serinya 248SP, bukan serinya original RX 580 yang dulu. Kalau yang dulu aku pernah review juga lah, menggunakan RX 580 yang asli dan juga 248SP. Perbandingannya juga cukup jauh lah. Atau seperti ini ya, untuk thumbnailnya itu udah lama banget sih di review video yang lalu. Tapi untuk yang ini 248SP yang banyak di pasaran di harga 1 jutaan. Dan di sini ini adalah GTX 1650 4GB DDR6 dari brandnya Natek. Untuk boxnya dia itu nggak ada, berbeda sama seperti di RX 580. Mungkin yang membedakan ini belum dijual, jadi ya belum ada boxnya lah. Mungkin next time ini ada. Intinya seperti itu. Tapi dari segi tampilannya lebih bagusan RX 580 karena ada backplate-nya. Kalau yang ini tanpa ada backplate dan membutuhkan 6 pin power untuk yang ada di sini. Kita lihat aja nanti lebih boros yang mana, RX 580 ataupun 1650. Dan untuk pengujiannya saya tes di gaming serta di dayanya. Dan yang terakhir nanti di kesimpulan dari segi dua pengujian yang ada di sini. Intinya seperti itu. Serta untuk spek pengujiannya ada di PC ini. Menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga MOBO-nya MSI A520M Pro serta RAM-nya Venom RX 2x8GB atau 16GB, CPU core-nya Seiko TP2 Single Tower serta SSD-nya TIM-EX2 2TB dan juga power supply-nya Natek Dragon Z 550W. Seperti itu untuk spek yang ada di sini. Untuk pengujian dua GPU-nya, coba kita bandingkan dengan Ryzen 5 5600 mana yang lebih worth it. Itu aja, gak usah berlama-lama. Lanjut ke tes pengujian dulu di gaming seperti contoh yang ada di sini. Yang pertama di game Star Wars Jedi Fallen Order, settingan 1080p dan juga settingan medium. Untuk yang 1650 mendapatkan di 81 fps, kalau yang RX 580 mendapatkan di 80 fps. Kalau kita bandingkan, dia itu cuma terpaut satu aja sih, ya tipis banget lah. Performanya hampir-hampir sama, meskipun lebih menang GTX 1650, cuma terpaut di 1 fps saja di game Star Wars Jedi Fallen Order. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, VGA GTX 1650 mendapatkan di 19 fps dan juga RX 580 mendapatkan di 19 fps. Dan kalau kita bandingkan, dia itu performanya sama di game Dota 2. Tipis banget ya perbandingannya. Kalau yang sebelumnya 1 fps, tapi kalau yang ini sama di gamenya Dota 2. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan medium, 1650 mendapatkan di 56 fps. Kalau yang RX 580 mendapatkan di 49 fps. Kalau yang ini terpaut di 7 fps lah. Ada perbedaan yang lumayan, lebih bagusan di GTX 1650 di gamenya Assassin's Creed Valhalla. Dan lanjut ke The Witcher 3, settingan 1080p dan juga settingan medium, 1650 mendapatkan di 51 fps. Kalau RX 580 mendapatkan di 49 fps.
Ini pun juga terpaut tipis lah, cuma di 2 fps saja, meskipun lebih bagusan 1650. Jadi emang performanya hampir sama sih untuk ini. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan Ultra. Untuk yang 1650 mendapatkan di 125 fps, kalau yang RX 580 mendapatkan di 124 fps. Ini pun juga hampir sama juga, cuma terpaut di 1 fps saja, meskipun lebih bagusan 1650 di gamenya Tom Clancy. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan normal, 1650 mendapatkan di 59 fps, dan juga RX 580 mendapatkan di 56 fps. Ini pun juga sama, masih bagusan di 1650, meskipun cuma terpaut tipis di 3 fps saja, dari 56 ke 59. Intinya seperti itu. Dan lanjut ke Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high, 1650 mendapatkan di 336 fps, dan juga RX 580 mendapatkan di 262 fps. Ini pun terbilang cukup jauh lah perbandingannya, bisa sampai di 70-an perbandingan fps di 1650 dan juga RX 580. Sangat terasa perbedaannya, berbeda seperti di game sebelumnya, dia itu tipis-tipis, tapi kalau yang ini cukup jauh. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan medium, 1650 mendapatkan di 78 fps, RX 580 mendapatkan di 73 fps, dan ini pun juga terpaut di 5 fps saja, tidak terlalu tinggi-tinggi banget lah perbedaannya, atau bisa dibilang tidak sampai di 10% lah di gamenya Far Cry 6, meskipun lebih bagusan di GTX 1650. Dan lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1080p dan juga settingan low, 1650 mendapatkan di 65 fps, dan juga RX 580 mendapatkan di 55 fps. Ini pun juga cukup terasa jauh di 10 fps di gamenya Black Myth Wukong. Dari 1650 ke RX 580, 10 fps ya lumayan sih. Untuk perbandingannya, di game yang berat di Black Myth Wukong. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini, GTX 1650 untuk maksimal mendapatkan di 234 watt, dan juga RX 580 mendapatkan di 218 watt, yang dimana ini saya tes di gaming dengan scene yang sama. Jadi kalau kita bandingkan dari segi konsumsi dayanya lebih tinggi di 1650 di 234 watt, cuma terpaut di 16 watt aja dari segi RX 580. Jadi intinya meskipun di RX 580 menggunakan 8 pin, tapi dari segi dayanya lebih borosan di 1650 yang menggunakan 6 pin, terpaut sedikit cuma di 16 watt aja. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya, menurut kalian lebih worth it mana, 1650 atau RX 580 yang ada di sini? Meskipun dari segi harganya terpaut di 700.000, tapi dari segi tes gaming cuma terpaut tipis lah dari segi perbandingannya. Kadang ada yang sampai di 10%, kadang ada yang sama, kadang cuma terpaut di 1-2 fps saja untuk kedua GPU yang ada di sini. Ya 700.000 tersebut apakah worth it atau tidak membeli perbedaan fps tersebut? Tapi kalau aku pribadi, kalau budget kalian 1 jutaan, ya pilih RX 580 aja sih untuk gaming. Tapi kalau misal untuk editing, render video, dan juga yang lain-lain, kalau aku sih lebih memilih ini ya, 1650. Kalau misal gaming dan juga editing render. Kalau yang ini pure gaming, ini udah cukup banget lah, RX 580. VRAM-nya 8GB, DDR5, tapi sharingnya 248 SP, di harga 1 jutaan. Tapi kalau aku suka yang render, video, dan juga yang lainnya, ini ada CUDA Core, ini lebih worth it, atau lebih kencang lah. Meskipun perbedaan harganya di 700.000 dari kedua yang ada di sini. Dan apalagi dayanya cuma berbeda di 16 watt aja. Ya nggak masalah sih, cuma di 16 watt aja, tidak terlalu yang jauh-jauh banget. Ya dimana sama-sama mendapatkan di 200-an watt kecil untuk kedua GPU yang ada di sini. Dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk kedua GPU ini. RX 580 dan juga GTX 1650, brand dari Natek. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai perbandingan GPU yang ada di sini maupun yang lainnya lah untuk GPU-GPU yang kelas tinggi maupun kelas rendah kalau ada barangnya. Dan terima kasih sudah menonton.